Halo guys, selamat datang dalam video kami. Video ini Halo kami teman-teman, buat untuk memenuhi syarat seminar workshop, uji kompetensi seminar workshop. Sebelum kami betul, memasuki pembahasan pada video kami, betul. izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama dari saya yaitu nama saya adalah Paulus Teguh Birawa Prakoso, NIM saya adalah 19250498 dan saya adalah mahasiswa dari kampus UBSI Cibitung Ya. dari cabang Cibitung. Kami berdua adalah mahasiswa dari kampus Cibitung. Oke, dan saya Muhammad Eka Novan, NIM saya 19250784 ya teman-teman ya. Oke, sebelum Oke, kami lanjut melanjutkan silakan. ke pembahasan database atau normalisasi database-nya, kami akan Oke. menjawab soal-soal dari yang sudah disiapkan untuk masing-masing tema. Pertama, mengapa saya memilih sistem ini sebagai subjek normalisasi? Masalah apa yang saya temukan di skema awal? Saya memilih sistem rental motor karena sistem ini merupakan sistem transaksi yang sering digunakan dalam kehidupan nyata dan memiliki beberapa entitas yang saling berhubungan, seperti pelanggan, transaksi rental, pembayaran, dan ganti rugi. Pada skema awal, seluruh data disimpan dalam satu tabel besar. Akibatnya, banyak terjadi pengulangan data pelanggan dan data motor setiap kali terjadi transaksi rental. Selain itu, informasi pembayaran dan ganti rugi juga bercampur dalam tabel yang sama, sehingga menyebabkan redundansi data dan menyulitkan proses pengolahan database. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Pelanggaran normal form apa yang paling kritis dan mengapa? Apa dampaknya jika dibiarkan? Pelanggaran yang paling kritis terdapat pada tahap UNF menuju 1NF dan 2NF karena data pelanggan, motor, pembayaran dan ganti rugi masih berada dalam satu tabel, sehingga terjadi redundansi yang sangat tinggi. Jika dibiarkan, maka akan terjadi update anomali, insert anomali, dan delete anomali. Oke. Apakah ada situasi di mana saya mempertimbangkan untuk tidak menormalisasi sampai 3NF? Mengapa? Ada. Jika database lebih sering digunakan kebutuhan laporan atau analisis data dibandingkan transaksi, maka demonisasi dapat dipertimbangkan. Contohnya, dashboard laporan business intelligence. Karena query lebih sederhana, join lebih sedikit, proses membaca data bisa lebih cepat. Namun, untuk sistem rental motor ini merupakan sistem transaksi. Database 3NF tetap lebih tepat dan menjaga konsistensi data. Berapakah selisih execution time antara query pada skema ternormalisasi dan denormalisasi? Apakah hasilnya sesuai ekspektasi? Jawabannya, karena data dummy kita hanya sekitar 20 data. Kemungkinan hasilnya seperti berikut. Database execute time denormalisasi 0.04 ms, 3NF 0.08 ms, atau data execute time denormalisasi 0.06 ms. Dalam jelasnya, hasil tersebut sesuai dengan ekspektasi. Database denormalisasi lebih sedikit cepat karena tidak memerlukan proses join antara tabel. Namun database hasil normalisasi lebih baik dalam menjaga konsistensi data, mengurangi redundansi. Oleh karena itu, sistem transaksi seperti yang kami buat, memilih menggunakan database 3NF. Oke, teman-teman. Kan bisa orang nyatetnya di buku, di apa, kalau di buku kan bisa rusak, kalau kertasnya udah kelamaan disimpan terus bisa jadi rusak lah, terus susah dibaca, datanya tuh jadi hilang, terus misalkan ada kejadian apa-apa sama pelanggannya kan susah kita gini-gininya. Nah, ini kenapa kita membuat sistem rental ini, karena cukup relevan untuk dunia kita, terutama di Indonesia ya. Betul. Kita menggunakan di sini adalah PostgreSQL, dan nanti semua tabelnya akan dilihat melalui PG-admin. Nah, di sini kita sudah menggunakan yang namanya DB Rental Motor 1. Nah, DB Rental Motor yang aslinya itu bentuknya sudah dalam 3NF. Ini akan menjelaskan proses dari UNF-nya sampai ke 3NF-nya. Kalau saya ngetik satu-satu, saya sini sudah ada copy paste-annya. Jadi tinggal copy paste saja. Yang pertama kita akan membuat tabel. Kita copy paste di sini, yes anyway. Nah, di sini kita kan create tabel rental motor UNF. Nah, ini adalah kolomnya ya, di atasnya tinggal kita add saja. Tabel sudah terbuat dan kita masukkan data dummy-nya. Ini kita copy paste saja. Nah, itu dia.
Di sini dapat kita lihat data dummy-nya. Misalkan satu ya saya beri satu kayak pelanggan sini ada Ahmad Fauzi dari pelanggan sini. Nah, terus ada nomor KTP, nomor HP, alamat, merek motornya yang dipinjam atau direntalkan, motornya apa, Pinjam. Beat. Nah, terus ini ada plat nomornya, ada harganya. Ini seharga 75.000 per hari ya. Nah, ini status rentalnya. Nah, selanjutnya itu ada status motornya maksudnya. Sini ada tanggal sewa. Jadi dia menyewanya itu pada bulan Juli tanggal 1, dikembalikannya tanggal 2. Nah, di sini status rentalnya itu sudah selesai ya. Di pembayaran juga 75.000 karena cuma sehari. Di sini dia selanjutnya tanggal 1 dia bayarnya tanggal 1, tanggal bayarnya, terus metode bayarnya itu cash. Di sini cash, jumlah bayar 75.000 dan status bayar itu lunas. Nah, misalnya ada di nomor 3 sih Citra Lestari. Kerusakannya misalkan dia rusak ringan, jenis kerusakannya, terus deskripsi kerusakannya spion kanan patah. Nah, ini jumlah ganti ruginya 150.000, tanggal dia bayar ganti ruginya terus sudah dibayar. Nah, kita masuk ke satu NF-nya. Kita ambil satu NF-nya ya. Sini. Nah, satu NF ini perbedaannya satu NF dengan dua NF itu jadi sama-sama satu tabel, cuman di sini ID rentalnya menjadi primary key. Itu perbedaan. Data dummy-nya. Data dummy-nya, oke. Ini kita saja. Seret. Nah, itu 20 data dummy-nya. Jadi di sini masih tahap 2 NF ini kita memisahkan data yang hanya bergantung pada itu. Misalkan kayak pelanggan. Pelanggan kan kita bergantung hanya sini. Jadi cuma butuh nomor KTP, nomor HP, nama alamat, sama nama pelanggannya kan. Nah, terus sama motor juga, karena itu motor yang kita siapkan juga. Nah, sama kita bisa lagi tabel ketiga adalah rental. Rental kan pembayaran sama lagi masih masuk ke rental. Jadi kita pertama masukin dulu tabel, kita buat tabel pelanggan. Kita pisahkan dulu tabel pelanggan, kita enter. Lalu kita bikin tabel motor kedua. Ya, lalu kita bikin tabel rental. Selanjutnya kita masukkan data dummy-nya. Bentar ya. Kita masukkan data dummy pelanggan. Dan pelanggannya cuma 10. Selanjutnya kita masukkan data dummy motor. Motor yang kami sediakan hanya 4. Ini, nah itu dia 4. Itu Beat, NMAX, Vario, dan Mio dengan masing-masing harganya. Lalu di sini data dummy tabel rental. Nah, ini sudah kita pisahkan. Setelah kita pisahkan di tahap 2 NF ini terdapat 3 tabel. Jika kita lihat dari kan sudah selesai ya. Nah, kita buka loading ini satu NF kan. Kita lihat dulu di sini view data harus. Nah, sini kan satu NF di sini. Di sini jelaskan. Lalu kita tadi lanjut ke tabel. Oh ya, 2 NF di sini jadi 3 tabel ya, ada motor, pelanggan, dan rental. Di sini kalau kita mau lihat isinya apa aja dari sini nih. Satu nih ID rental, ID pelanggan, ID motor, tanggal sewa, tanggal kembali, harga.
Jadi kan nih si Ahmad ini dia ID rental satu, ID pelanggan satu, dia meminjam motor Beat itu ID-nya satu, kalau sewanya di tanggal satu, tanggal kembali tanggal dua, atau harganya 75.000, sudah selesai. Tanggal bayarnya tanggal satu juga, metode bayarnya itu cash, jumlah bayar 5.000, status bayar lunas. Nah, jadi tidak merusakkan motornya, jadi dia nol semua di sini isinya. Nah, di sini di tabel rental ini masih digabung ya, kerusakan sama ganti rugi sama tabel pembayaran masih di satu. Selanjutnya kita ke yang versi 3NF-nya atau yang versi udah jadinya. Oke. Di sini kita sudah ada nih di tabel DB rental motornya. Mana ya? Ini sudah jadi ada 5 tabel ya. Ini Pertama ada tabel pelanggan, yang kedua ada tabel motor, pelanggan, yang ketiga ada motor, pembayaran, ada rental, dan 5 ada ganti rugi. rental. Nah, kalau di 3NF ini kan yang dipisahkan lagi itu pembayaran dan ganti rugi. Di sini contohnya seperti ini. Misalkan di apa yang UNF-nya, UNF-nya nih, teman-teman UNF masih, nah, cuma Mentahan saja. tabelnya ya mentahan saja. Sini banyak banget tuh, semuanya di sini. Sangat bercampur ya Pak Teguh ya, Mas Teguh. Jadi kalau bercampur gini nanti resikonya banyak randomisasi data atau bahkan ada anomali-anomali update, anomali delete, ada anomali apa gitu. Nah, di sini di Atau satu pengulangan NF data. semuanya ini NF semuanya udah di apa dibikin satu tabel lah yang tadi. Nah, kalau sudah dipisah-pisahkan seperti apa 3NF ini kan enak yang ngelihatnya ya. Nggak bakal ada data berulang atau gimana karena semua data tuh Betul. udah jelas. Kita lagi tabel pelanggan saja. Lestari deh. Ini dia 3. Nomor KTP di sini, nomor HP di sini, alamatnya. Abis nomor 3 ini kita lihat di ID di motor ya guys ya. ID-nya 3. Kita lihat Yamaha Honda Vario dengan plat nomor segini. Oke, kita lanjut lagi ke rentalnya. Tadi rent ID pelanggan, ID rental, ID motor, tanggal sewanya pun ada, tanggal pengembaliannya ada. Kita yang 3 tuh. Pengembalian ada, selesai. Oh, sudah selesai. Berarti kita balik lagi ke pembayaran. Pembayaran. Ya, dilihat Mas Teguh. Dia 3 itu transfer bank ya. Lunas dia pembayarannya tuh. Jumlahnya tuh ada 200.000 lunas transfer bank. Oke, kita lanjut lagi ke ganti rugi. Di Citra itu ada apa ya Citra ya? Oke, 3 itu rusak rusak ringan. Spion kanan patah. Bodi samping tergores. 150. Oke, lanjut lagi guys. Tidak terjadi pengulangan data atau anomali ya guys ya. Sehingga sangat kecil banget. Sangat kecil. Oke, Oke, silakan selanjutnya dilanjut Mas Teguh. rangkuman ya. Kita rangkuman untuk kesimpulan Oke, dari kita database rangkuman. ini. Nah, Haikal, Betul. eh, coba Uy, kesimpulannya apa yang terbukti Kal dari database kita Kal? terbukti apa? Sudah jelas kita sangat jelas banget. Kayak nggak ada pengulangan nih. Data-data tuh nggak ada kayak 2 kali datanya, 2 kali misalkan nama si Budi ada Teguh apa Mas Teguh? Oh iya, kalau database kita ini hanya dipegang oleh yang punya rental ya, karena ini saya jadi sistem Salah satunya. server aja, jadi server history aja untuk penyimpanan data. Jadi ini bukan untuk kayak web gitu untuk semua orang itu nggak bisa, jadi hanya untuk kita yang punya aja gitu ya. Pemiliknya. Eh, eh, saya lupa bagian SPNS-nya. Oh iya nggak apa-apa. Jadi Lanjut Mas kita di Teguh. sini kita jelaskan lagi aja bagian CMD-nya ya. Oke, boleh. Nah, kita analyze itu kan. Nah, kita buatkan contoh satu aja sprint analyze-nya. Kita bakal select from. Nah, kita sprint analyze-nya di sini ada select from pelanggan.
pelanggan. Keluar apa? Nah, ini dia. Maksudnya, nah ini ada penjelasannya nih. Loopingnya satu, ini execution time-nya segini. Nah, seperti tadi dibilang di awal, bahwa execution time-nya itu nggak beda jauh ya. Kita coba lagi kali ya. Sangat kecil, guys. Nah, kita coba lagi di sini. eh, nah, Hmm. nah itu dia. Sini lah, seperti aja yang Oke. Haikal ngomong di awal, bahwa execution time-nya perbedaannya ya lumayan sih, cuman nggak terlalu jauh-jauh banget ya gitu. Ah, Nah, oke, coba jalankan Mas Teguh. nah ini cet. Nah itu dia. Dan nih tuh. Nice. Nice, nice, nice. Oke. Nah, di Oke, sini ada kita execute payment. join itu, query join itu sebenarnya menggunakan hash join itu untuk menggabungkan data berdasarkan foreign key ya. Total waktu eksekusinya itu tadi di sini ada 0,241 ms. Nah, sehingga performanya masih sangat baik ya. Tuh. Terus misalkan selanjutnya kita mau set, jalankan. Wah, Nah, itu dia. itu Ini dia mungkin ini, teman-teman ya bisa dilihat ya. nah, satu tuh. Planning time-nya 87 dan execution time-nya 0,031 ms. Oke. 6 rounds. Jadi kan di sini apa namanya, planning time-nya itu kan 0,87. Jadi itu adalah query-nya sedang membuat rencana query gitu Pak. Terus ke apa namanya, untuk execution time-nya sekitar tadi itu sekitar 0,031, berarti itu eh, kalau angkanya semakin kecil berarti semakin baik. Ini kita angkanya kecil karena hanya memiliki 20 data ya guys ya. Ya, dari keseluruhannya. Sepertinya sudah cukup. Mhm. Cukup ya. Oke, berarti kalau sudah Sepertinya sudah cukup, cukup, Mas Teguh. kita Mas akan Teguh. menggunakan denormalisasi. Kita akan menggunakan denormalisasi itu ketika eh, untuk laporan atau data analis, karena kan itu semua tabel, nah itu cocok. Nah, tapi untuk kalau history lebih baik kita normalisasikan saja. Nah, seperti itu. Nah, Oke. oh ya, samain juga tambahannya, karena kalau di normalisasi itu kita gunakan misalkan lagi laporan data itu, karena kita apa, karena query-nya lebih sederhana, join-nya lebih sedikit, proses membaca data bisa lebih cepat. Tapi kalau misalkan di normalisasi, apalagi datanya bisa sampai ribuan, tuh pasti akan sangat lama. Oke, karena waktunya tinggal dikit lagi, kita akan melakukan penutupan ya. Sekian dulu teman-teman. Ya. Nah, eh, sekian video dari kami Presentasi kami ya. kurang Jika lebih ada mohon salah maaf. kata, mohon maaf. Jika banyak nya, kita juga mohon maaf. Karena ini Mohon maaf. kita pertama kali menggunakan Pertama kali. PostgreSQL. Kita bisa memakai itu Betul. SFTP, Dan PG admin. MariaDB. Ya, oke. Oke. Untuk file SQL-nya nanti ada kita kirim. Selanjutnya kita Wah, kaget.